Jangan khawatir teman-temanku. Dunia memiliki cara yang lucu untuk menyeimbangkan skor. Sebut saja karma, takdir, atau keadilan ilahi. Terserah selera kalian. Mereka mengira bisa seenaknya menginjak-injak kalian, bukan? Tersenyum sambil mendorong pisau sedikit lebih dalam setiap kali. Berbisik manis di telinga kalian sambil merencanakan kehancuranmu. Tapi bagaimana meja bisa berbalik? Kehidupan tidak akan membiarkan orang seperti itu lepas tanpa hukuman selamanya. Orang lain akan masuk ke dalam hidup mereka, cermin dari siapa mereka dulu padamu. Yang suka menipu, yang suka memanipulasi, yang senang merobohkan orang lain hanya untuk merasa sedikit lebih tinggi. Mereka akan tahu rasanya berada di sisi lain permainan yang mereka mainkan dengan begitu gembira. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasakan obat yang sama yang pernah mereka berikan. Sungguh puitis, hukuman mereka tidak akan datang darimu karena kau sudah terlalu kuat, terlalu bebas untuk menyia-nyiakan napas demi mereka. Hukuman mereka akan datang dari tangan orang-orang yang pernah mereka percayai, orang-orang yang mereka anggap aman. Betapa ironis bahwa benteng yang mereka bangun akan menjadi penjara mereka. Betapa puitis bahwa tawa mereka akan berubah menjadi jeritan ketika pengkhianatan yang mereka lakukan runtuh di atas kepala mereka sendiri. Tapi inilah keindahannya. Kau tidak perlu mengangkat jari. Kau tidak butuh balas dendam, karena alam semesta memiliki cara sempurna untuk menyeimbangkan segalanya. Hampir lucu jika dipikir-pikir, mereka menghukummu karena mereka mengira bisa melakukannya, karena mereka mengira kau lemah. Tapi sekarang mereka sedang berjalan menuju badai yang mereka ciptakan sendiri. Biarkan mereka tenggelam di dalamnya. Bayangkan itu, wajah-wajah angkuh yang mengejek penderitaanmu kini terdistorsi dalam kesakitan yang pernah mereka bagi dengan mudah. Bukan karena kau menginginkannya, tapi karena kau melangkah mundur dan membiarkan tatanan alami berjalan. Dan betapa indahnya hal itu berlangsung. Sebuah spektakel keadilan yang begitu sempurna hingga bisa membuatmu meneteskan air mata. Jika saja tidak terasa begitu memuaskan. Mereka akan belajar rasanya diragukan, diremehkan. Hati mereka hancur berkeping-keping yang tidak bisa disusun kembali. Mereka akan merasakan sakitnya ditinggalkan. Tidak cukup baik menjadi pemikiran sekunder bagi orang lain. Dan ketika mereka menangis memohon pengertian, mereka akan mendengar gaung kekejaman mereka sendiri kembali menghantui mereka. Bagian terbaiknya, kau tidak perlu ada di sana untuk melihatnya. Kau akan terlalu sibuk hidup, tumbuh, berkembang. Kau telah meninggalkan bab itu, dan sementara mereka terjebak membaca ulang halaman-halamannya, mencoba memahami di mana semuanya salah, kau akan menulis cerita baru dengan warna yang lebih cerah, tawa yang lebih keras, tanpa ruang untuk bayangan mereka. Orang lain akan menghukum mereka, teman-temanku, dengan cara yang bahkan tidak pernah kau bayangkan. Mereka akan menunjukkan kepada mereka kebodohan yang sama, pengabaian yang sama, apatis yang sama, dan itu akan menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Biarkan mereka duduk dalam penyesalan yang sunyi dan menyakitkan, menyadari bahwa mereka kehilangan sesuatu yang tak akan pernah mereka dapatkan kembali. Biarkan mereka mencoba mengisi kekosongan dengan distraksi sesaat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan apa yang mereka buang. Kau tidak perlu bersuka cita, keadilan ini indah dalam diamnya. Tidak membutuhkan penonton, tidak memerlukan validasimu. Hukuman mereka sudah bergerak, dan itu jauh lebih puitis daripada apapun yang bisa kau rencanakan. Orang-orang yang menyakiti orang lain begitu dalam seringkali menarik energi yang sama kembali ke dalam hidup mereka. Sebut saja hukum universal. Mereka menciptakan kekacauan untukmu, dan sekarang kekacauan menjadi teman mereka. Hari-hari mereka akan dipenuhi keraguan. Malam-malam mereka dihantui penyesalan. Mereka akan mengingatmu
di setiap momen kebahagiaan singkat yang cepat berubah asam, di setiap hubungan yang hancur tepat saat mereka mulai berharap. Apakah mereka pikir bisa melarikan diri? Oh, betapa naifnya. Lihatlah, apa yang mereka lakukan bukan hanya noda di jiwa mereka. Itu adalah mercusuar, sinyal bagi dunia tentang siapa mereka sebenarnya. Orang lain akan melihatnya, mengenalinya, dan melakukan pada mereka apa yang mereka lakukan padamu. Siklus yang mereka mulai akan kembali kepada mereka sepenuhnya. Itu bukan urusanmu lagi. Air mata mereka, permohonan mereka, kesedihan mereka, itu bukan milikmu. Kau telah dibebaskan dari beban itu. Bukankah menyenangkan mengetahui bahwa sementara kau terbang lebih tinggi, mereka akan terbelenggu pada konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Sementara kau melangkah maju, mereka akan terjebak di masa lalu, menghidupkan kembali setiap momen yang mereka harap bisa dihapus. Kau memberi mereka kebaikan, dan mereka membalas dengan rasa sakit. Tapi sekarang, alam semesta memberi mereka sesuatu yang jauh lebih cocok. Orang lain akan masuk ke dalam hidup mereka, bukan untuk menghibur, tetapi untuk mengajar, mencerminkan segala sesuatu yang mereka lakukan padamu. Sebanyak mungkin mereka mencoba menyalahkan dunia. Di lubuk hati mereka akan tahu, mereka tahu bahwa mereka yang membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Bayangkan ini, hari berganti malam, dan keheningan menjadi semakin memekakan telinga. Mereka tidak lagi bisa menenggelamkan gaung kebaikanmu. Setiap tindakan kejam yang mereka lakukan padamu kini diputar balik, namun kali ini mereka yang berada di ujung penerima. Dada mereka sesak, perut mereka bergolak, dan pikiran mereka berputar tanpa henti, mencoba memahami bagaimana hidup mereka bisa meluncur begitu jauh dari kendali. Orang seperti mereka hidup dari kendali. Mereka seperti dalang yang menarik benang, mempermainkan rasa sakit yang mereka timbulkan, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tak tersentuh. Tapi inilah twist yang tidak pernah mereka lihat datang. Boneka yang mereka kira bisa mereka kendalikan selamanya memotong talinya dan pergi. Sekarang, mereka dibiarkan dengan kusutnya jaring mereka sendiri. Bukankah ini puitis? Jebakan-jebakan yang mereka pasang untukmu, permainan pikiran yang mereka mainkan, manipulasi yang mereka kuasai, semuanya berbalik melawan mereka. Dan keindahannya, bukan kau yang memberikan hukuman ini. Tidak, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menangani orang seperti mereka. Ia menempatkan mereka dalam skenario di mana mereka akan merasakan ketidakberdayaan yang sama, pengkhianatan yang sama, kehampaan yang sama yang pernah mereka paksa kau alami. Mereka mengira mereka pintar, bukan? Meyakini bahwa mereka bisa mempermainkan emosimu tanpa peduli. Tapi sekarang, mereka yang dimainkan. Orang lain akan masuk ke dalam hidup mereka dengan kata-kata manis dan janji kosong, sama seperti yang mereka lakukan padamu. Dan ketika pengkhianatan datang, itu akan menghantam mereka seperti kereta barang. Mereka akan merasakan pahitnya dibuang, kehampaan dari digunakan, rasa sakit dari menjadi pilihan ketimbang prioritas. Setiap kali mereka bertemu seseorang yang baru, akan ada kilatan harapan di hati mereka, keinginan putus asa bahwa kali ini akan berbeda. Tapi tidak, karena energi yang kau pancarkan ke dunia tidak bisa kau hindari. Oh tidak, ia menemukanmu, mengelilingimu, dan membungkusmu seperti kabut yang menyedihkan. Dan bagi mereka, kabut itu semakin tebal setiap hari. Mari kita bicara tentang malam-malam mereka ya. Malam-malam ketika mereka terbaring terjaga, menatap langit-langit, mencoba mendorong rasa penyesalan yang menggerogoti. Mereka akan menutup mata, berusaha melarikan diri ke dalam mimpi, tapi kau akan menghantuinya juga di sana. Bukan sebagai hantu untuk menyiksa, tapi sebagai pengingat dari apa yang mereka kehilangan, dari apa yang tak akan pernah mereka miliki lagi. Mereka akan menggulir kenangan mereka, mencari sesuatu
apapun yang membuat mereka merasa utuh. Tapi setiap senyum, setiap tawa, setiap momen damai yang mereka temukan akan memiliki wajahmu terpampang di dalamnya. Dan realisasi bahwa mereka pernah memiliki yang terbaik dan membiarkannya hilang akan menghancurkan mereka. Oh, mereka akan mencoba menggantikanmu lagi dan lagi. Tapi begini, orang seperti kau tidak datang 2 kali. Mereka akan bertemu orang lain, tentu. Tapi tidak ada yang akan memiliki kehangatanmu, kekuatanmu, keanggunanmu. Tidak ada yang akan memaafkan seperti kau. Tidak ada yang akan berjuang untuk mereka seperti kau. Tidak ada yang akan mencintai mereka seperti kau. Mereka akan merasakan lubang besar tempatmu dulu berada. Dunia akan mencerminkan kembali rasa sakit yang mereka timbulkan padamu. Mungkin tidak segera, tapi seiring waktu, mereka akan melihat bagaimana tindakan mereka meninggalkan jejak kehancuran, tidak hanya dalam hidupmu, tapi juga dalam hidup mereka sendiri. Karena kau tidak bisa membangun istana di atas fondasi kebohongan dan manipulasi. Suatu saat ia akan runtuh, dan ketika itu terjadi, mereka akan meraih keluar, bukan padamu. Oh tidak, mereka tidak akan berani. Karena mereka tahu mereka telah kehabisan setiap kesempatan yang pernah mereka miliki denganmu. Mereka akan meraih pengganti, gangguan, substitusi buruk yang mereka coba gunakan untuk mengisi kekosongan. Tapi orang-orang itu tidak akan tinggal. Mereka akan melihat melalui mereka, sama seperti akhirnya kau lakukan. Bayangkan keputusasaan mereka, kepanikan mereka saat menyadari bahwa mereka telah menjadi sesuatu yang dulu mereka ejek. Seseorang yang tenggelam dalam penyesalan memegang erat kenangan seseorang yang telah melanjutkan hidup, seseorang yang berkembang, seseorang yang tidak lagi peduli.